Halo, ketemu lagi di em, video ketiga dari konten 8 kali puasa, 8 kali lebaran tak pulang-pulang di perantauan. Dan puasa sudah memasuki hari ketiga. Alhamdulillah, semoga lancar terus sampai hari terakhir puasa ya, untuk teman-teman yang sedang berpuasa dan juga sedang berada di perantauan. Em, Semangat juga yang mungkin baru pertama kali merasakan momen bulan puasa atau berpuasa di jauh dari keluarga ya, apalagi yang berada di luar negeri. Semoga pelan-pelan bisa terbiasa dengan keadaan. Di video ketiga ini mungkin mau bercerita terkait dengan momen paling sepi selama Ramadan ya, di perantauan ya, dari 8 tahun terakhir berpuasa di perantauan. Mana yang paling sepi? Mungkin dari berbagai kota, dari mulai Jogja, kemudian Boston, kemudian balik ke Depok dan juga Karawang. Mungkin momen Ramadan paling sepi itu adalah ketika waktu berada di Boston sih, karena memang di sana minoritas. Jadi pertama berpuasa juga ya karena minoritas, jadi berpuasa juga sendiri di sana. Ada waktu itu teman satu apartemen juga tapi beda lantai, puasa pada tahun pertama, tapi pada tahun kedua juga ya puasa sendiri sih, nyiapin bekal sendiri, kemudian beli menu buat berbuka puasa juga sendiri, karena kan nggak ada yang jualan takjil ya selama di Boston. Jadi ya udah beli cemilan-cemilan biasa aja sebenarnya di Starbucks terdekat atau mungkin di Star Market terdekat ya pada waktu itu ya, karena di Boston yang paling dekat adalah Star Market, jadi ya udah yang ada aja di Star Market buat buka puasa, kayak cookies kecil gitu. Dan ya kalau kalau di Jogja tuh mungkin masih lumayan lah ya waktu pertama kali ya, karena ada yang takbir keliling, ada yang bangunin sahur keliling. Kalau di Ternate kan ada yang gendang sahur kan, orang bangunin sahur kayak gitu. Di Jogja juga ada anak-anak keliling, pada waktu itu ada yang keliling kompleks terus bunyiin kayak drum gitu, kayak gentong gitu, terus ya udah teriak sahur-sahur. Jadi masih ada suasananya gitu yang teriak. Kemudian ada yang juga yang jualan menu sahur, juga ada yang jualan warteg terdekat. Kemudian kalau di Depok paling paling seru sih, karena di depan kosan ada warung sih, jadi nggak perlu jauh-jauh. Dan ada juga yang bangunin sahur. Di Karawang juga ya, Karawang waktu itu agak jauh ya nyari menu sahur ya, tapi orang-orang keliling buat bangunin sahur tuh masih ada. Tapi waktu di Boston bener-bener nggak ada sama sekali. uh, Tidak ada, dari mulai hari pertama puasa tidak ada yang taraweh, tidak ada ya, kalaupun ada cuman di Masjid Raya ya, Masjid Raya Boston yang gede, dan itu pun ya cukup jauh sih dari apartemen saya. Ditambah lagi pada waktu itu memang terjadi pandemi, jadi tidak banyak yang sholat di Masjid Raya sih, semuanya pada fokus untuk sholat di rumah masing-masing sih, tarawih segala macam dengan keluarga. Nah, saya di perantauan terpaksa harus sendiri pada waktu itu. Jadi bener-bener rasa jadi minoritas tuh seperti apa gitu. Bener-bener sepi, bener-bener sunyi. Tapi memang harus, disitulah tantangannya gitu. Kalau kata ada kenalan teman orang Indonesia pada waktu itu di sana, katanya insya Allah pahala kita lebih berlipat ganda sih kalau misalnya puasa sebagai minoritas ya, dengan tantangan yang
saya hadapi selama di Boston, Amerika Serikat. Ya dari mulai bangunin sahur nggak ada yang bangunin, bergantung pada alarm, nggak ada takbir keliling atau gendang sahur keliling. Kemudian di saat sahur juga harus menyiapkan makanan sendiri, kadang kalau sahurnya udah telat ya udah kadang cuma bisa makan nasi sama telur goreng aja sih. Di sana juga imsaknya lebih cepat. Pada waktu itu saya ingat jam 3 pagi udah imsak. Jadi bangun tuh harus bener-bener udah 1:30 udah harus bangun sih, untuk siapin makanan, siapin minuman segala macam. Baru kemudian habis itu tontonan sahur. Kalau di Indonesia kan rame pas sahur. Kalau saya di sana pas sahur di Indonesia malah lagi lagi mau asar, mau zuhur atau mau mendekati maghrib ya. Masih agak lama masih untuk tontonan sahur ya. Tapi ya itu harus beradaptasi dengan waktu juga di sana. Bener-bener sepi, bener-bener sunyi. Pas buka puasa juga ya tadi saya bilang harus mencari makanan sendiri, kadang siapin sendiri atau mungkin dari bekal-bekal yang sudah disiapkan di hari-hari sebelumnya. Cuman yang paling menyenangkan adalah kalau di sana kurmanya gede-gede dan enak. Kalau di sini kan kurmanya kecil-kecil, kalau di sana kurmanya gede-gede jadi dan murah. Kalau di sini gede mahal, di sana kurmanya gede murah. Karena mungkin minoritas kali ya, jadi jarang ada jualan kurma tapi jarang ada yang beli. Ya udah akhirnya ya jadi keuntungan juga sih. Saya beli banyak kurma pada waktu itu yang besar-besar dengan harga yang cukup murah ya kalau dibandingkan dengan yang dijual di Indonesia sih. Itu salah satu kelebihannya sih di kurma segala macam. Kemudian kalau ada acara buka puasa juga ya itu tadi diadakannya di masjid, tapi karena pada waktu itu pandemi jadi mungkin cuman jarang-jarang sih ada acara yang diadakan oleh komunitas Islam yang ada di kota Boston. Bener-bener sepi. Jadi pas balik ke Indonesia di Depok, Karawang tuh yang udah rame tuh kayak jadi senang sendiri itu ketika balik dari Boston, selesai menempuh pendidikan di Boston. Jadi harapannya semoga teman-teman yang mungkin saat ini berada di luar negeri ya untuk sekolah bisa jadi satu ini juga sih, penyesuaian untuk teman-teman yang ada di sana. Semoga bisa lebih bersabar dan menerima keadaan sebagai minoritas ketika berpuasa di negara yang memang mayoritasnya adalah agama lain. Mungkin itu dulu di video ketiga. Semoga dapat memberi cerita tersendiri untuk teman-teman khususnya yang saat ini berada di perantauan, apalagi perantauannya di luar negeri ya. Ya intinya nikmati aja sih puasa yang mungkin berbeda dari momen puasa sebelumnya yang mana bersama keluarga ya. Nanti insya Allah ada pahalanya lebih banyak sih buat kita sih, dan ngelatih kesabaran juga. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video atau konten di besok hari ya, karena ini saya akan produksi konten selama 30 hari penuh sampai hari terakhir puasa ya, 30 atau 29 hari. Terima kasih.